Iya. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir bisa dapat keseimbangan ya. Ya. Insya Allah kita akan bahas beberapa hal di sini. Overview dulu. Ada keseimbangan yang dicontohkan sama Rasulullah. Ya. Kemudian apa sih bentuk-bentuk keseimbangan yang ada dalam Islam? Ya. Kemudian keseimbangan dalam teorinya menurut ilmuwan. Terus bagaimana hubungan kehidupan kerja kita dengan kehidupan pribadi kita. Kemudian di situ ada beberapa simulasi yang mungkin kita ingin lebih mendalami lagi supaya mendapatkan keseimbangan tersebut, insya Allah. Yang pertama kita ingin tahu keseimbangan yang dicontohkan Nabi. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah qudwah ya Bu. Qudwah artinya adalah tauladan. Kita kalau mau ingin belajar, bisa nggak baca buku aja? Kita baca buku bisa, tapi kita juga butuh guru tentunya, ya kan? Yang menjelaskan dan menjadi panutan. Rasulullah di sini adalah manusia, makanya bisa jadi tauladan. Ya, disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu saat ditantang sama kaum kafir Quraisy. Kamu kenapa nggak punya rumah dari emas? Kenapa kamu nggak terbang ke langit? Kenapa kamu nggak begini? Kenapa Allah nggak datang bersama malaikatnya? Nabi cuma menjawab apa? Hal kuntu illa rajulun. Aku ini hanyalah seorang laki-laki dan seorang nabi. Gitu. Jadi seorang manusia. Nah, sehingga ketika beliau adalah manusia, maka bisa jadi contoh. Tapi kalau seandainya malaikat, kita kan contohnya susah ya Bu. Ya, malaikat nggak makan, nggak minum, laki-laki nggak perempuan, gimana mau nyontohnya? Tapi karena beliau adalah seorang manusia, hal kuntu illa basyarar rasulah. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Keseimbangan yang kelihatan banget pada diri Nabi Muhammad SAW adalah kecintaannya terhadap sholat dan ibadah tidak menghalangi beliau untuk tetap memperhatikan keluarga, tetap ngasih perhatian kepada istrinya. Bahkan kita itu pernah dalam suatu riwayat dikatakan kita itu kan dilarang bergadang ya Bu. Ada yang suka bergadang nggak di sini? Ada. Bergadang jaga di rumah sakit. Ya. Tidak boleh bergadang kecuali diantaranya untuk apa? Ngobrol sama keluarga Bu. Jadi untuk yang kerja malam masih tetap ada kesempatan untuk ngobrol bersama istri, sama anak, gitu ya, untuk cerita dan seterusnya. Kemudian kecintaannya Rasulullah untuk menafkahkan harta fisabilillah itu tidak menyebabkan beliau jadi pelit sama keluarganya. Jadi ya kita dermawan sama keluarga tapi juga tetap bisa sedekah gitu. Pinginnya kan dapat pahala, tapi nggak menghalangi beliau pelit gitu kepada keluarganya. Kemudian kecintaan beliau untuk syahid, pinginnya apa? Syahid fisabilillah, tapi nggak menghalangi beliau untuk berhati-hati dalam setiap pertempuran yang dijalani oleh beliau. Ya. Baik dalam menyusun strategi, memakai baju besi dan seterusnya. Katanya pingin mati syahid. Iya pingin mati syahid terus nggak pakai baju besi gitu. Tapi pingin mati syahid nggak pakai strategi gitu. Enggak. Ya tetap ya terdapat keseimbangan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperhatikan segala kehidupan kita tanpa berlebihan ifrat atau tanpa dikurang-kurangi tafrid. Jadi nggak berlebih-lebihan, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, pertengahan. Ya, Nabi adalah pribadi yang menyenangkan setiap orang. Meskipun beliau adalah yang paling bertakwa kepada Allah, tapi beliau kalau ketemu sama orang itu nggak cemberut Bu, tidak cemberut. Beliau itu sangat sering tersenyum. Ya, Rasulullah nangis nggak? Rasulullah kadang menangis. Misalnya seperti ketika
dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, coba kamu bacain surah Aku Pengen Denger. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan Quran surah An-Nisa ayat 41 sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kemudian Nabi berlinangan air mata. Jadi, tapi hari-harinya berjumpa dengan para sahabat tersenyum, bahagia, menyenangkan. Ya, pernah suatu saat lagi di kesempatan yang lain ketika Nabi habis sholat gerhana, ya, dan beliau khawatir sekali umatnya kena azab, maka beliau ya mengatakan, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibhum wa ana fihim. Ya Allah, Engkau pernah berjanji Engkau tidak akan mengadab umatmu ini sedangkan aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibhum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, bukankah Engkau telah berjanji kepadaku bahwasanya Engkau tidak akan mengadab mereka, maksudnya umatnya, ya, kita ini, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka senang mohon ampun. Ya, pada saat itu Nabi menangis. Ya, pernah lagi suatu saat Rasulullah menangis pada saat apa? Putranya Ibrahim meninggal. Putranya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Sahabat itu kaget melihat Nabi menangis. Ya Rasulullah, engkau menangis? Iya. Nabi menjawab apa? Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Ya, sesungguhnya fitrahnya mata itu kalau bersedih ya dia menangis, mengeluarkan air mata. Wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati itu kalau dia bersedih, dia bersedih, manusia banget gitu. Ya. Wala naqulu illa ma yarda Rabbuna, dan kita tidak berkata-kata sesuatu pun kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Dan sesungguhnya perpisahanku denganmu wahai Ibrahim putranya, sungguh kami termasuk bersedih hati. Jadi Nabi pernah juga nangis. Ya, tapi secara umum Nabi itu kalau berjumpa sama orang pun tersenyum. Ya, padahal beliau adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, pernah melihat gambaran surga dan neraka. Seandainya kita pernah melihat gambaran surga dan neraka, bisa kita hidup tenang gitu. Nabi pernah menyampaikan ini ada dua kuburan, dua-duanya sedang diazab. Makanya beliau menancapkan pohon, mudah-mudahan pohon ini memberikan ketenangan kepada keduanya selama tidak kering. Bagi yang tahu di dalam itu pernah diazab, kira-kira kita bisa tidur nyenyak apa enggak, Bu? Gak bisa. Tapi meskipun Rasulullah adalah yang paling bertakwa kepada Allah, beliau ketika berjumpa dengan orang dalam bermuamalah itu basam, tersenyum. Ya, tidak cemberut, padahal beliau yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, jadi beliau pun seimbang dan kadang bercanda. Kadang bercanda. Saya mungkin pernah cerita di sini bagaimana candanya Rasulullah bersama Abdullah bin Haram. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Barusan dengar nggak? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Haram, Bu. Dari pelosok, orang Kudik gitu. Zaman dulu itu apa-apa kalau datang kepada Rasulullah dia bawa macam-macam nih. Mungkin bawa minyak samin. Kalau orang dari Kudik zaman dulu gimana, Bu? Bawanya beras, ayam hidup, ya enggak? Apalagi itu macam-macam dah dibawain. Kalau kita sekarang minta mentahnya aja dah. Itu bawa macam-macam dari Udik datang menjumpai Rasulullah. Ketuk pintu, ada Rasulullah nggak pingin jumpa. Dibuka sama istri nggak ada. Oh ya udah. Kalau nggak ada, daripada kemana-mana dia ke pasar. Dijual sebagian barang-barangnya itu, sebagian lagi mau dihadiahin ke Rasulullah. Ke pasar, Bu. Apa barang-barang dia bawa itu?
dijual. Ya, yang hadiahnya Rasulullah disisihkan, yang buat Rasulullah. Rasulullah balik berjumpa sama istrinya, ditanya, ya Rasulullah, tadi Abdullah bin Haram datang. Astagfirullahaladzim, bukan Abdullah bin Haram, namanya Zahir. Ingat ya, salah satu aplikasi namanya Zahir. Kemudian apa? Sahabat ini, si Zahir ini, Rasulullah kan pulang tadi, jumpa sama istrinya. Engkau tadi dicari sama Zahir ya Rasulullah. Ngapain nyari? Saya orang belum janji ya. Kalau belum janji gimana tuh? Ya salah sendiri gitu kan. Tapi kemana dia ya? Oh mungkin ke pasar. Aku cari. Rasulullah nyari sahabat yang mungkin gak penting gitu, Bu. Gak ada perlunya apa-apa kan sama Rasulullah. Tapi sama Rasulullah dicari. Gak cuma dicari, Bu. Ketemu si Zahir. Oh itu Zahir tuh. Dia lagi dagang. Sama Rasulullah dicandain, Bu. Diapain, Bu? Dari belakang dipeluk, Bu. Dari belakang dipeluk sambil Nabi bilang begini, siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Padahal dia merdeka. Tapi sama Rasulullah dicandain, siapa yang mau beli budak ini? Terus dia karena nggak tahu siapa yang megang dari belakang, dipeluk dari belakang gitu kan. Dia, wah, aku merdeka, jangan jual aku ini merdeka, aku bukan budak. Ketika orang-orang di depannya cuma senyum-senyum aja, gitu ya, akhirnya baru sadar, oh engkau ya Rasulullah. Apakah engkau mau menjual saya ya Rasulullah, kata Zahir. Ya, kalau engkau mau jual saya ya Rasulullah, pasti saya nggak laku ya Rasulullah. Soalnya orang miskin, orang mudik. Dan perawi bilang apa? Kalau kamu ngelihat Zahir, nggak ada yang bikin nyenengin. Dari fisiknya, dari apapun nggak kelihatan menyenangkan. Kalau engkau jual aku nggak akan laku ya Rasulullah. Rasulullah bilang begini, bal anta indallahi ghaliyah. Engkau itu di sisi Allah mahal wahai Zahir. Jadi bercanda tapi bercandanya benar. Ini budak nggak? Kan budaknya Allah semua kan? Kita kan hambanya Allah semua. Jadi Nabi kalaupun bercanda, bercandanya tidak berdusta. Tapi kita bisa bayangin, Rasulullah bisa menyiapkan waktu untuk seseorang yang mungkin nggak ada pentingnya, nggak bikin janji dulu, nggak nge-WA dulu gitu kan? Sempet-sempetnya nyandain beliau gitu kan? Itu kan karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Dan yang di sini, ini ada hadis yang saya kutip di sini. Amr bin As bilang begini, Rasulullah SAW itu setiap kali berjumpa sama orang selalu menghadapkan wajahnya dan memberikan perhatian kepada orang yang di depannya. Baik orangnya itu yang pro kepada Rasulullah atau musuhnya, yang gak senang sama Rasulullah pun, Rasulullah akan menghadapkan wajahnya dan memberikan perhatiannya. Dan Nabi kepada saya, katanya Amr bin As, berbuat seperti itu. Maka saya merasa saya adalah orang yang paling disenangi oleh Rasulullah. Dari saking Rasulullah kasih perhatian. Terus dia bertanya, ya Rasulullah, yang lebih baik siapa? Aku atau Abu Bakar? Pede gak tuh bu orang? Pede banget kan? Gara-garanya apa? Gara-garanya Rasulullah kalau bermuamalah sama orang itu menghadapkan wajahnya dan memberi perhatian penuh. Sampai dia menyangka aku kayaknya paling dicintai sama Rasulullah deh. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, lebih baik siapa? Aku atau Abu Bakar? Rasulullah jawabnya apa bu? Abu Bakar. Gak pakai basa-basi bu, apa adanya. Terus dia nanya lagi, ya Rasulullah, mana yang lebih baik, aku atau Umar? Turun deh dikit. Rasulullah jawab apa? Umar. Coba mungkin yang ketiga. Ya Rasulullah, lebih baik mana, aku atau Utsman? Rasulullah jawab apa? Utsman. Jadi dia itu menyangka dirinya itu paling
Disenangi sama Rasulullah dari saking perhatiannya Rasulullah. Terus kata sahabat ini apa? Aku menyesal udah bertanya. Nggak mendapatkan jawaban yang diharapkan. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika muamalah itu luar biasa kepada para sahabatnya. Nggak cuma pada para sahabatnya. Perawi tadi mengatakan apa? Bahkan kepada musuhnya, menghadapkan wajahnya dan mencurahkan perhatiannya. Nabi itu adalah yang paling sesuai ucapan dan perbuatannya. Kita ini kadang-kadang Bu, penceramah Bu, kalau udah sampai rumah saya sama suami saya itu saling menasehati. Ngeri kabura maqtan indallah. Benar. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni apa yang kurang-kurang. Ya. Jadi Nabi adalah yang paling sesuai perbuatan dan ucapannya. Ya, tidak ada yang beliau perintahkan kecuali dialah yang pertama kali melakukannya. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ya, Nabi itu sering qiyamul lail meskipun sampai kakinya sakit gitu. Ya. Nabi ya tapi Nabi juga melakukan keseimbangan. Di sini disampaikan bahwasanya Nabi itu baik perkaranya serius atau perkara biasa-biasa saja, beliau tetap melakukan yang pertengahan, yang baiknya. Ya, baik antara apa yang dia muamalahkan, baik kepada musuhnya ataupun yang lain sebagainya. Di sini disampaikan bahwasanya istri beliau menyampaikan Rasulullah itu tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pernah kepada istrinya, tidak pernah kepada budaknya dipukul, tidak pernah. Ya, kecuali kalau perang. Kalau perang memang harus ya harus gitu kan. Kalau nggak mukul duluan dipukul kan kalau perang. Ya. Dan juga hal-hal baik yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau itu tidak pernah marah karena bela diri, tapi karena membela Allah. Kalau dirinya yang dihina biasanya Rasulullah nggak marah, tapi kalau kehormatan ya Allah maka akan Rasulullah akan marah. Demikian juga cinta dan keadilan. Nabi cinta banget sama keluarganya, tapi juga adil. Bahkan cintanya itu tidak menghalangi beliau untuk berlaku adil. Suatu saat pernah dikatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan pasti potong tangannya. Emang Nabi gak cinta sama Fatimah? Cinta, tapi cintanya tidak menyebabkan ya dia tidak berlaku adil, tetap harus berlaku adil. Kemudian keseimbangan Nabi dalam ibadah. Tentu yang pertama adalah mendahulukan haknya Allah. Haknya Allah, inna haqqallah 'alal ibad ayyubad wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah adalah diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dikatakan bahwasanya antara puasa dan berbuka, sholat dan istirahat itu semua juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika yang terkenal ya, ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah, kepada istri Rasulullah, kemudian bertanya bagaimana ibadahnya. Yang kita tahu tadi ibadahnya gimana? Kakinya pun sampai bengkak begitu. Wah, kalau kayak gitu, aku akan puasa terus, nggak mau buka. Aku akan sholat terus, tidak mau istirahat. Aku nggak mau menikah. Terus Nabi jelasin di sini, demi Allah, aku adalah yang paling bertakwa kepada kalian. Tapi aku puasa juga aku berbuka, aku sholat dan aku juga beristirahat, ya. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan bagian dari aku. Nah, suatu saat Rasulullah SAW datang ke masjid dan mendapatkan ada tali membentang di masjid. Nabi bertanya, ini ceritanya bulan Ramadan Bu. Ya, namanya bulan Ramadan, bentar lagi insya Allah ya.
Kita lagi berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kan? Ada tali Bu, kayak tali jemuran begitu Bu. Terus ditanya, ini talinya milik siapa ini? Ini talinya milik Zainab ya Rasulullah. Buat apa? Kalau lagi capek atau males, maka dia pegangan sama tali itu tetap mau sholat, tetap mau qiyam. Jadi kalau dia ngantuk atau capek, dia pegangan sama tali itu biar tetap sholat. Terus kata Rasulullah apa? Lepaskan. Qumu minas sholati ma tutiqun. Ibadahlah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan hingga kamu sendiri yang bosan. Kalau Allah nggak pernah bosan untuk menerima persembahan hamba, Allah tidak pernah bosan untuk memberikan rahmat kepada kita. Tapi kalau kita itu pakai bosan Bu, kalau udah bosan akhirnya kita meninggalkan ibadah. Lebih baik mana? Lebih baik seimbang, sehingga kita tetap rutin beribadah. Ya. Kemudian ada kisahnya Salman dan Abu Darda. Ini dua sahabat Bu. Dua sahabat, Salman sahabat, ya, Abu Darda juga sahabat. Cuman Salman ini lebih senior. Dia itu, ya, Abu Darda ini semenjak Islam maka dia pinginnya akhirat aja. Pinginnya akhirat aja. Shawam, qawam. Seneng puasa, seneng sholat. Kemudian Salman datang ke rumahnya, ada Abu Darda di situ, ada istrinya. Istrinya pakai pakaian yang, ya mungkin kalau bahasanya sekarang kagak disetrika gitu Bu. Gimana, kebayang? Padahal ada suaminya di situ. Ya kan, berhias kepada suami kan ibadah ya. Pokoknya intinya dia pakai pakaian yang tidak baik lah. Kok kamu pakai pakaian begini? Kata istrinya apa Bu? Oh, suamiku udah gak butuh dunia. Dia cuma pengen akhirat aja, ngapain aku dandan? Suamiku udah gak butuh dunia kok. Gak boleh begitu kata. Ya, gak boleh begitu. Sesungguhnya aku, ya, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak. Sesungguhnya tamumu punya hak. Ibu kalau ada tamu, ya kan, Ibu bacaan ordotnya belum selesai nih, 1 juz nih. Suami tamunya itu diusir, apa sadaqallahul azim dulu, dipersilakan kebutuhannya apa? Dia nggak tahu target kita ini belum 1 juz gitu. Jadi kata sahabat ini apa? Inna li rabbika 'alaika haq. Tuhanmu punya hak untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa inna li zaujika 'alaika haq. Suamimu juga punya hak, istrimu punya hak untuk diperhatikan, untuk diajak ngobrol. Ya. Wa inna li dhaifika 'alaika haq. Tamumu punya hak untuk disambut, dimuliakan. Kebutuhannya apa? Kita berusaha untuk memuliakan, memenuhi. Ya, fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah haknya masing-masing. Terus dia nemenin Abu Darda, Salman ini. Ketika dia malam, ya kan? Kamu jangan tidur sana sama istrimu. Ya, ketika udah malam, ya, terus dia mau sholat. Dia mau sholat, maunya sepanjang malam itu sholat. Kata Salman, enggak. Sekarang tidur dulu, nanti aku bangunin. Jadi temannya membantu temannya untuk tetap seimbang dalam beribadah. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari titik tengah Bu. Ya, titik tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim ya kiri gitu. Kemudian ada juga di sini poin yang kedua ya, bentuk-bentuk keseimbangan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam di sini ada beberapa keseimbangan. Yang pertama adalah dalam hal nafkah.
Nafkah itu apa sih? Hah? Nafkah sama sedekah sama apa beda? Bedanya apa? Nafkah itu lebih umum daripada sedekah. Kalau sedekah itu perbuatan baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi kalau nafkah sebenarnya adalah mengeluarkan atau membelanjakan. Jadi ibu bayar listrik itu nafkah. Suami beli beras itu nafkah. Membelanjakan atau mengeluarkan. Bayar SPP itu nafkah. Padahal untuk kebutuhan diri kan, nah itu berpahala. Subhanallah ya. Jadi yang pertama dalam nafkah itu maksudnya dalam membayar atau membelanjakan. Ya, ibu bayar listrik, ibu bayar SPP segala macam. Disuruhnya apa? Disuruhnya tetap seimbang. Ya, baik dalam kategori luas tadi, kehidupan kita, kebutuhan kita, ya, beli bensin, bayar listrik dan sebagainya, ya, ataupun secara spesifik kita pingin sedekah. Ya, kita pingin wakaf. Ya, di sini dikatakan bahwasanya ya, dalam Quran surah Al-Isra ya ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, terbelenggu pada leher. Jadi tangan terbelenggu sama leher. Gimana tuh, Bu? Gini ya. Karena keikat nih leher sama tangan kita. Ya, kikir maksudnya. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan kamu mengulurkannya secara berlebihan. Jadi dua ini adalah kiasan. Ya, tangan yang terbelenggu maksudnya kikir, ya. Pada saat tangan mengulurkannya dengan berlebihan itu maksudnya apa? Boros. Ya. Fataquda malumam mahsuro, maka kamu akan menyesal, kamu akan tercela. Terlalu kikir nggak boleh, ya. Terlalu boros juga tidak boleh. Ya Bu, setiap hari paket itu berapa kali Bu datangnya Bu? Itu yang mana tuh? Yang kedua, seimbang dalam makan dan minum. Ya, disebutkan di sini dalam hadis, ya, mala'a wi'a'un syarran min ba'd. Tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi kecuali perut. Tidak ada wadah yang paling jelek yang dia penuh kecuali perut. Ya, seharusnya apa? Berhenti sebelum kenyang. Sepertiga untuk apa? Makan. Sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas, untuk udara. Ya, kadang kita menzolimi haknya udara ini dan kita isi makanan dan minuman sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ya, dalam kerja dan istirahat, dalam mengejar duniawi dan ukhrawi. Dan tadi kayaknya udah dibacakan ya ayatnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kampung akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kalau dibalik gimana Bu? Kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Beda apa sama itu kesannya? Kalau kita bilang sama anak, nak belajar jangan lupa istirahat, atau nak istirahat jangan lupa belajar. Kayaknya sama ya, tapi kesannya agak beda ya. Ya, selalu kalau di ayat Al-Quran yang lebih dahulu atau belakangan pasti ada hikmahnya, begitu. Kenapa didahulukan? Kenapa dibelakangkan? Nah, kalau di sini didahulukan apa? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Kejar akhirat, jangan lupa
dunia. Bukan kejar dunia, jangan lupa akhirat. Dek, istirahat jangan lupa belajar. Dek, belajar jangan lupa istirahat. Dek, belajar jangan lupa istirahat. Jadi yang penting dipentingkan, ya kan? Yang penting dipentingkan. Kemudian pertengahan antara cinta dan benci. Bu, jangan berlebihan kalau cinta. Tahu-tahu benci deh, kecewa akhirnya benci. Saya pernah ketemu sama orang apa? Benci banget sama orang. Tahu-tahu jadi suami, Bu. Berubah tuh bencinya jadi cinta. Dan juga Allah katakan di sini wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Ya, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Dasarnya apa? Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Gitu, Bu. Cara kita muamalah sama takdir yang kurang enak. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Ya. Kemudian seimbang antara ilmu dan amal. Kita nyari ilmu, thalibul ilmi, atau nyari ibadah? Ngejar ilmu apa ngejar ibadah? Jawab atuh, Bu, jangan diem wae. Ilmu. Ngejar ilmunya untuk ibadah. Pinter deh jawabannya. Orang pilihannya atau ibadah. Ilmunya? Ya itu dia, emang itu tujuannya. Makanya seimbang antara ilmu dan ibadah. Ini ada perkataan yang sangat terkenal dari Hasan Al-Basri. Ya, di sini dikatakan utlubul ilm talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu tapi jangan melupakan ibadah. Watlubul ibadata talaban la yadurru bil ilm. Dan kejarlah ibadah, jangan lupa nuntut ilmu. Sesudah kalimat yang kedua, beliau ngasih komentar. Komentarnya apa? Penting banget. Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilm. Karena sebagian ada yang cuma ngejar ibadah, nggak mau belajar. Hatta yarfa'u bi aswafihim ala ummati Muhammad. Sampai-sampai karena dia cuma ngejar ibadah saja, ngangkat pedangnya kepada umat Rasulullah. Maksudnya apa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij maksudnya. Jadi di sini beliau menekankan apa? Iya, ngejar ibadah bagus, ngejar ilmu bagus, tapi dua-duanya harus seimbang. Ada yang penting ibadah saja, gak usah thalibul ilmi. Ada sekelompok orang yang cuma ngejar ibadah. Sampai itu ya, kalau dalam riwayat itu dikatakan apa? Kaum Khawarij itu. Mereka itu kalau baca Quran itu bagaikan dengungnya lebah. Ya, kamu kalau dibandingin sholatmu sama sholat mereka nggak ada apa-apanya. Puasamu sama puasa mereka nggak ada apa-apa. Tilawahmu sama tilawah mereka nggak ada apa-apa. Jadi ngejar ibadah, tapi nggak mau belajar. Sampai disebut di riwayat itu apa? Kilabu ahlin nar. Anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena orang Islam sendiri dibunuh sama dia. Itu orang Khawarij. Jadi perlu seimbang nggak antara ilmu dan amal? Perlu. Karena ya barang siapa pingin ibadah saja tanpa ilmu, bisa bikin kerusakan lebih besar daripada dia nuntut ilmu dulu. Ya, jadi harus seimbang antara ilmu dan amal. Kemudian demikian juga ketika berinteraksi dengan pihak lain. Ya, apakah dia muslim ataupun non muslim? Ya, di sini dikatakan
la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, kalau seandainya orang kafir baik-baik namanya kafir dhimmi, ya nggak boleh diganggu. Dalam satu riwayat dikatakan apa? Man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa menyakiti orang kafir dhimmi, maka telah menyakiti aku. Bagaimana tuh? Tega nyakitin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau kan? Jadi nggak boleh diganggu meskipun kafir. Kita hormati pilihannya, tapi pilihan itu selalu bertanggung jawab. Kamu pilih ini konsekuensinya ada, kamu pilih itu konsekuensinya ada. Makanya ada surga neraka, bebas milih yang mana. Lanjut ya. Jadi ini bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam. Ayatnya, hadisnya yang tadi ya. Jadi Abu Darda dinasihati sama Salman Al-Farisi, inna li nafsika alaika haq. Ya. Nafsumu, dirimu itu ada haknya. Matamu itu ada haknya untuk istirahat, untuk tidur dan seterusnya. Lanjut, kita masuk ke keseimbangan kehidupan kerja. Ya, kalau di sini berarti kita coba cari dari ilmuwan. Meskipun kebanyakan dari barat, ilmu dari mana saja, Ibu ya. Al-hikmatu dhalatul mu'min, itu kalimat yang terkenal. Hadis Nabi. Hikmah itu dhalatul mu'min, barang hilangnya orang yang beriman. Ibu pernah kehilangan sesuatu enggak? Bu? Pernah. Misalkan HP ibu nyelip nih. Ternyata dimainin sama anak ibu ada di pot. Ya kan? Ibu cari-cari nggak ketemu. Terus ibu lihat ada di depan tuh, di halaman, di pot. Ibu ambil nggak? Hah? Ya siapa tahu punyanya orang lain gitu, ditaruh di depan. Hah? Udah jelas anak kita juga habis main di situ, terus ada HP di situ. Udah jelas itu HP-nya mirip banget sama punya kita. Diambil gak, Bu? Apa ditunggu diambil sama orang lain, Bu? Itu loh. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya orang yang beriman. Maka di mana saja dia temukan, dia yang paling berhak untuk ngambil. Oh, ini punyaku, aku ambil. Itu ilmu pengetahuan, Bu. Jangan bilang ini ilmu pengetahuan milik timur atau milik barat. Jangan. Selama itu ilmu pengetahuan, selama itu hikmah, ambil. Kita yang paling berhak untuk ngambil. Jangan silahkan kamu ambil, aku enggak. Kalau silahkan kamu ambil, aku enggak mau ngambil. Kayak kita nyerahin HP kita, suruh ngambil sama orang lain. Udah punya kita. Jadi ilmu tidak boleh ada dikotomi antara ilmu barat dan ilmu umum. Di berbagai tempat selalu saya ingatkan ini. Semenjak kita dikotomi antara ilmu barat dengan ilmu umum, yang terjadi apa? Kemerosotan, kemunduran. Terjadi seperti saat ini. Tidak boleh, itu ilmu kita juga kok. Itu ilmu kita juga. Ya kan? Ilmunya Allah juga. Oke, kita sekarang ingin baca. Di sini ada berbagai macam, silakan dibaca sendiri saja. Terkait dengan keseimbangan kehidupan kerja, di mana seorang individu mampu ya menyeimbangkan ya dari kehidupan pribadinya tanpa ada konflik. Dan juga menurut Islam, keseimbangan dalam Islam menekankan bahwa seseorang muslimah seharusnya menunaikan hak dirinya, keluarganya, pekerjaannya dan seterusnya. Kemudian di sini ada ilmuwan yang menyampaikan, yang memberikan indikator gitu ya. Indikatornya diantaranya kalau kita memiliki waktu, tuh nomor 1 tuh, waktu yang cukup untuk kedua aspek. Misalkan kalau 2 nih, misalkan kehidupan kerja, semuanya di sini bekerja, semuanya bekerja ya. Sudah ngisi survei? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian yang kedua, puas dalam menjalankan perannya.
Apakah perannya di lingkungan kerja ataukah perannya di keluarga misalkan. Kemudian yang ketiga, minim konflik. Ya, minim konflik baik di lingkungan kerja ataupun di kehidupan pribadi. Dan nanti bisa pengaruh konflik di pekerjaan bisa kebawa ke rumah. Konflik di rumah bisa kebawa ke namanya fisiknya satu, badannya satu, gitu kan? Kita lanjutkan. Kalau terkait dengan waktu, nih sumbernya Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau begini nih, kalau masih tanda tanya kayak ambigu ya. Inikah kehidupan keseimbangan? Kalau seandainya waktu 8 jam berarti kan dipakai apa? Kerja. 8 jam lagi dipakai tidur, 8 jam lagi dipakai aktivitas lainnya. Bepergian, bersama keluarga dan teman, makan, berolahraga, dan lain sebagainya. Intinya selain pekerjaan dan juga tidur. Terus yang tadi indikator yang pertama kan waktu ya Bu. Boleh nggak kalau kita pengen seimbang berarti langsung dibagi 3 begitu? Adil nggak? Seimbang nggak kira-kira? Nah, nanti kita lihat ya. Terus yang berikutnya adalah kalau kita mendapatkan kepuasan, kita merasa nyaman baik di lingkungan kerja atau di rumah. Peran kita misalkan di rumah sebagai istri, ya, sebagai ibu, sama sebagai anak misalkan kalau ada orang tua, atau menantu misalkan kalau ada mertua. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya yang ini dulu. Kalau kita bicara kepuasan pasti kembalinya ke sini Bu. Ya, Maslow. Teori kebutuhan tingkat dasar dan kebutuhan tingkat tinggi. Jadi awalnya cuma Maslow aja tuh, ya, makan minum, rasa aman, sosial, kemudian baru yang eksistensi diri dan seterusnya. Nah, pengembangan dari itu yang Herzberg ini ya, dibagi 2, ada kebutuhan tingkat bawah dan kebutuhan tingkat atas. Kebutuhan tingkat bawah ini menyebabkan dia puas, titik. Tapi kalau kebutuhan tingkat atas ini bikin dia termotivasi. Ya, kalau seandainya kebutuhan tingkat bawahnya ditingkatkan, itu enggak menambah motivasi. Tapi kalau seandainya tingkat atasnya, apakah tanggung jawab, apakah apresiasi, apakah dia berperan dalam sesuatu yang menantang eksistensinya diri gitu kan, maka dia akan lebih termotivasi. Itu yang kaitannya sama kepuasan. Yang satunya lagi konflik. Ya tentu kita nggak berharap baik di lingkungan kerja kita ada sesuatu yang membebani pikiran, masalah yang mengganggu ya perasaan kita, sampai akhirnya sampai ke rumah juga ke bawah nggak Bu? Ke bawah. Atau yang di rumah ke bawah ke tempat kerja? Enggak ada masalah atau enggak ke bawah? Ada masalah tapi tidak terbawa. Oke, alhamdulillah. Kita teruskan dulu ya, nanti baru kembali ke tempat yang ini. Sekarang kita ke yang keempat, hubungannya kerja sama kehidupan pribadi. Karena salah satu teori di sini, kehidupan pribadi itu bisa berpengaruh kepada kehidupan kerja. Kehidupan kerja itu bisa berpengaruh kepada pribadi, baik positif atau negatif. Kalau tadi yang negatif ada masalah sih, tapi nggak kebawa ke tempat kerja, berarti itu kan negatif kan? Kalau seandainya berpengaruh, berarti ada masalah di keluarganya, kebawa ke tempat kerja secara negatif.
Saya pernah di suatu tempat BUMN kalau nggak salah, itu kita bicaranya bukan terkait dengan pendidikan anak sebenarnya, lebih umum terkait mentauladani Siti Khadijah. Tapi sesudah itu ada salah seorang yang minta waktu, sebentar curhat. Intinya adalah luka gitu di dalam hatinya, merasa bersalah dengan pekerjaannya karena sampai umur sekian dari anaknya, mungkin udah SD gitu ya, itu sering buang air besar di celana. Dan setelah ditelusuri, ternyata ya didapatkan dari pembantunya yang sering ngancam dia, anaknya, kalau dia mau buang air besar. Jadi selalu ditahan. Mungkin kemungkinan besar asisten rumah tangganya itu nggak mau nyeboki, jijik gitu ya, nggak mau repot dan sebagainya, sehingga dia mengancam anak itu nggak boleh buang air besar. Sampai akhirnya dia sampai umur yang harusnya dia udah bisa ini sering buang air di celananya, dan itu meneteskan air mata, merasa bersalah gitu. Apakah karena saya bekerja, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Gimana tuh Bu, seorang ibu begitu, kesian ya. Ya, jangan sampai, tentunya kita nggak berharap seperti itu. Dan kasus yang seperti itu banyak nggak? Banyak sekali, bermacam-macam pula. Gak cuman asisten rumah tangga kan, bagaimana anak di sekolahnya misalnya. Jadi apalagi perempuan dengan perasaannya, apakah ia sampai harus resign ya melepaskan itu sebuah pertanyaan atau keputusan yang sulit, tentunya tidak mudah. Tapi bagaimana dia berdamai dengan permasalahan itu, pertanyaan yang berikutnya tentunya. Tapi kita nggak mau sampai ke sana. Kita pingin menyadari saja bahwasanya memang betul ada hubungannya antara kehidupan pribadi dengan lingkungan pekerjaan. Dan kita dituntut karena punya peran yang banyak, maka kita dituntut untuk seimbang. Ya. Oke, kita terusin dulu. Ini salah satu teorinya. Di sini makanya dibagi menjadi 4 ya. Keseimbangan kehidupan kerja itu dibagi 4. Ada yang WIPL, yaitu ketika pekerjaannya mengganggu kehidupan keluarga. Ada yang PLIW gitu ya, ketika masalah pribadinya justru menghambat pekerjaannya. Yang ketiga PLEW, ketika kehidupan pribadi memberikan energi positif kepada lingkungan kerja. Dan yang satu lagi WEPL, ketika pekerjaannya justru memberikan energi positif kepada lingkungan pribadi. Jadi hubungan antar peran ini. Kita lihat dulu statistik yang kemarin udah ngisi sampai kemarin ya. Saya ngambil yang 2 aja yang agak-agak ada kaitannya. Di pertanyaan kedua, apakah Anda merasa pekerjaan Anda itu mengurangi energi untuk kehidupan pribadi? Apakah pekerjaanmu berarti mengganggu kehidupan pribadimu? Jawabannya apa, Bu? Paling banyak ke
ke kiri kan? Berarti tidak. Ya, berarti 33%, 33,8% responden tidak setuju bahwasanya pekerjaannya memberikan dampak negatif, ya, atau mengurangi energi dalam kehidupan pribadinya. Ini syarat yang survei itu harus muslim, sudah bekerja minimal 1 tahun. Dan jawabannya begini, ya, dia merasa berarti apa? Enggak berefek negatif kok kepada kehidupan kerja saya tetap bisa bekerja dan tetap bisa memberikan perhatian kepada keluarga saya, kurang lebih seperti itu. Bahkan 26,5%-nya sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju, atau kalau mafhum mukhalafah gitu ya dalam bahasa Arabnya, maknanya apa? Enggak berefek negatif, justru mungkin sebaliknya efeknya positif. Saya memiliki penghasilan yang cukup, mungkin seperti itu. Diantaranya kan kalau bekerja kan pasti ada kompensasi, sehingga bisa membantu suami, misalkan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak meminta-minta kepada orang lain dan seterusnya. Nah, yang kedua, dan 52,9% ya, terkait dengan pertanyaan apakah kehidupan pribadi saya memberikan energi positif untuk pekerjaan saya. Jadi kehidupan pribadi berefek ke pekerjaan secara positif enggak? Didapatkan ya, kita lihat tuh semuanya geser ke kanan ya. Kalau tadi agak rata meskipun cenderung ke kiri, yang ini geser ke kanan. Intinya ngasih nilai cukup tinggi bahwasanya kebaikan kehidupan pribadi akan memberikan pengaruh positif untuk pekerjaannya. Dan 38,2% sangat setuju, ngasih nilai 5 ketika kebaikan dalam kehidupan keluarga itu berpengaruh secara positif dalam kehidupan pekerjaan. Ya, tentu pasti ada masalah di keluarganya akan mengganggu kehidupan. Kalau tadi ibu jawab begitu, bisa jadi masalahnya tidak sampai mengganggu. Jadi dalam kadar yang tidak mengganggu kehidupan pekerjaan dia. Kita terusin dulu ya Bu, nanti. Ya, yang kelima adalah langkah praktis. Nah, kalau kita tadi ya mau dibagi 4, misalkan ngikut Fisher gitu ya, ini WIPL dan seterusnya, kayaknya ribet banget ya Bu. Kan kita lebih cenderung mau apa? Mau mengenali sebenarnya apa sih yang bikin gak seimbang gitu kan. Terus bagaimana solusinya? Ya. Apa faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi keseimbangan kehidupan kita? Pertama, beban kerja. Ya enggak? Wah, ada proyek baru. Kalau ada proyek baru gimana Bu? Sesuai lagi sama profesi kita, tertantang nggak? Wah, tertantang kan? Pada saat itu kita bisa jadi dapat energi positif. Jadi pengen belajar, jadi pengen bekerja lebih giat lagi dan seterusnya. Gitu. Kebawa enggak ke dalam kehidupan keluarga? Kebawa. Kalau seandainya dia energi positif, ya lebih positif di rumah, tidurnya lebih baik, makannya lebih diperhatikan dan ada semangat gitu. Terus misalkan tanggung jawab keluarga, ya, punya anak misalkan, punya orang tua yang harus dirawat misalkan, ya, ataupun pendidikan anak yang harus diperhatikan dan seterusnya. Harapan sosial, ya, di lingkungan dia bagaimana harapannya. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan fisik dan mental yang bisa berpengaruh kepada keseimbangannya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Saya pingin ibu-ibu bawa kertas nggak mau pulpen? Bawa. Di sini bawa jarum suntik ya semuanya ya. Nggak ada yang bawa kertas sama pulpen.
kita nggak ingin menghubungkan dua tadi itu antara kehidupan kerja sama kehidupan pribadi. Kita ingin menganalisa aja kepada diri kita sendiri berdasarkan tadi 3 indikator. Pertama waktu, kedua kepuasan peran kita, yang ketiga adalah ada konflik apa enggak. Tapi kita perhatikannya masing-masing. Pertama kehidupan kerja dulu, sesudah itu baru kehidupan pribadi kita. Pertama kehidupan kerja dulu. Apakah kita sudah memberikan waktu yang cukup untuk pekerjaan kita? Silakan dikasih nilai, boleh persentase. Boleh persentase, boleh skala 1-5. Jadi waktu, terkait dengan waktu, atau misalkan bisa menjawab yang ini Bu, yang waktu, kan ada pertanyaannya tuh. Tapi 2 kali ya pertanyaan ini ya. Titik-titiknya diganti kehidupan kerja. Apakah saya memiliki cukup waktu untuk kehidupan kerja tanpa mengorbankan kehidupan pribadi? Berarti gitu. Apakah saya sudah memberikan waktu yang cukup untuk kehidupan kerja saya atau belum optimal? Nah, dinilai. Yang kedua, apakah saya bisa menikmati waktu luang tanpa merasa terbebani oleh kehidupan kerja? Pekerjaan gitu. Apakah saya bisa menikmati waktu luang tanpa merasa terbebani oleh kerjaan? Udah? Jawab dalam hati nih. Ada ya? Itu terkait dengan waktu. Oke? Sekarang waktu tapi yang kehidupan pribadi ya. Waktu tapi yang kehidupan pribadi. Tadi kan kehidupan kerja. Sekarang yang kehidupan pribadi. Apakah saya memiliki cukup waktu untuk kehidupan pribadi tanpa mengorbankan kehidupan kerja? Tanpa mengorbankan kerja. Apakah saya memiliki cukup waktu untuk kehidupan pribadi saya tanpa mengorbankan pekerjaan? Begitu. Jawabannya ya atau tidak, berapa nilainya? Hah? Kurang. Ulangi. Oke. Apakah saya memiliki cukup waktu untuk kehidupan pribadi saya tanpa mengorbankan pekerjaan? Saya punya cukup waktu nggak untuk pribadi saya tanpa mengorbankan pekerjaan saya? Udah? Yang kedua, apakah saya bisa menikmati waktu luang tanpa merasa terbebani oleh tugas, berarti pribadi, tugas di lingkungan keluarga atau pribadi? Bisa nggak saya menikmati waktu luang tanpa merasa terbebani sama tugas yang ada di rumah, yang bukan di kerja? Udah. Yang kedua ya, terkait dengan kepuasan peran. Apakah saya merasa puas dengan peran saya di pekerjaan saya? Puas nggak? Seneng nggak sama kerjaannya Bu? Atau kurang puas? Ya, tulis saja. Yang kedua, apakah saya merasa bahwa peran saya
di kehidupan kerja selaras dengan tujuan hidup saya? Kasih nilainya. Saya ulangi, apakah saya merasa bahwa peran saya di kehidupan kerja selaras dengan tujuan hidup saya? Udah? Sekarang kepuasan tapi kehidupan pribadi ya. Kalau tadi kan kerja, sekarang kehidupan pribadi. Apakah saya merasa puas dengan peran saya di rumah, berarti gitu. Apakah saya merasa puas dengan peran saya di rumah? Dah. Yang kedua, apakah saya merasa bahwa peran saya di rumah selaras dengan tujuan hidup saya? Apakah saya merasa bahwa peran saya di rumah selaras dengan tujuan hidup saya? Udah? Yang ketiga, konflik ya. Apakah saya sering merasa tertekan karena tugas kerja yang mengganggu kehidupan rumah saya? Apakah saya sering merasa tertekan karena tugas kerja dan mengganggu kehidupan pribadi atau rumah saya? Yang kedua, seberapa sering saya mengalami konflik dalam kehidupan kerja? Seberapa sering saya mendapatkan konflik? Udah? Sekarang kehidupan pribadi ya. Apakah saya sering merasa tertekan karena tugas rumah dan mengganggu kehidupan pekerjaan saya? Saya ulangi, apakah saya sering merasa tertekan karena tugas rumah dan mengganggu kehidupan kerja saya? Udah? Kemudian yang kedua, seberapa sering saya mengalami konflik dalam kehidupan pribadi atau keluarga atau rumah? Udah Bu? Coba di total. Di total ke bawah. Kehidupan kerja berapa? Kalau bisa sih masing-masing dulu kasih total. Keseimbangan waktu, kehidupan kerja berapa? Keseimbangan waktu, kehidupan pribadi berapa? Kepuasan dalam peran, kehidupan kerja berapa? Kepuasan dalam peran, kehidupan pribadi berapa? Konflik di kerjaan berapa? Konflik di rumah berapa? Kita nggak mau sampai kayak tadi itu, seberapa besar sih kehidupan kerja mempengaruhi pribadi? Kita nggak mau mikir itu. Kita mau menganalisa sebenarnya mana yang jadi masalah, maka apa yang bisa kita lakukan. Ini yang mau kita isi. Apa yang dapat kita lakukan? Oke ya. Siapa yang ngasih keseimbangan waktu kehidupan kerjanya paling kecil? Enggak? Hah? Yang paling kecil.
Alhamdulillah, paling kecil konflik. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Masalah waktu. Masalah waktu, pekerjaan perlu waktu. Ya, menguras energi kita. Pribadi, menurut ibu lebih sering stres mana? Wanita pekerja atau ibu rumah tangga? Ternyata di berita saya cari ibu rumah tangga pun stres. Ibu rumah tangga saja pun bisa mengalami stres. Harusnya ibu bekerja dengan dia di tempat pekerjaan udah ngadepin pasiennya ngambek lagi kan. Ya kan? Tapi bisa jadi seorang ibu rumah tangga saja itu stres ketika dia menganggap tugas-tugasnya itu dia tidak bisa menikmati tugasnya itu. Yang dilihat dapur lagi sama tumpukan. Kalau dia tidak menikmati itu, tugas itu, tidak ada kepuasan dalam perannya. Ya, sekarang kita ingin begini. Lah, waktu nih ya, masalahnya waktu. Waktu sama anak. Kalau tadi kita langsung bagi 30%. Berarti porsi sama anak berapa? Anaknya jauh. Anaknya lagi di rumah. Jangan bilang anaknya jauh. Anaknya lagi di rumah. Oke, sekarang Bu, ya terkait dengan waktu ya, bersama keluarga atau bersama anak. Waktu bersama anak atau waktu menemani anak. Kalau bersama anak, ibu pegang HP, anaknya belajar di depan. Itu ibu bersama sama anak. Tapi ibu di dunia lain, anak di dunia lain. Iya, berarti kan kita nggak cuman satu hari dibagi 3, kemudian dari 8 jam itu berapa jam saya bersama anak. Tapi ada interaksi nggak antara ibu dan anak di situ. Jadi nggak cuman jumlahnya, karena mau nggak mau ibu bekerja, berarti 8 jam udah dipakai buat kerja. Jadi buat anak, kalau buat anak, yang penting aku 1 jam sama anak. 1 jam tapi ibu pegang HP. Jadi bukan masalah waktunya, tapi bagaimana kualitas bersama dengan anak. Bahkan udah jauh pun bagaimana tetap kita punya kualitas yang baik. Di teleponnya atau interaksi sekarang mau nggak mau medsos itu tetap. Bahkan kita sama anak kita pun, benar nggak? Kok saya menyarankan jangan sampai nggak nge-like postingan anak. Harus di like. Nasihat nanti simpen, like aja dulu, sehingga kita jadi ya, orang posting di medsos tujuannya apa Bu? Di like. Nanti ketika sudah hubungannya tidak baik, akhirnya apa? Dan ada yang begitu. Anakmu kok nyetatus begini? Yang bener katanya. Ternyata emaknya di hide. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi kasih waktu, kemudian perhatikan kualitas bersama dia. Ketika memang dia membutuhkan, maka apalagi dia lagi butuh. Umi mau curhat gitu. Wah, simpen dah HP, simpen. Alhamdulillah curhat sama ibu, bukan sama AI. Iya. Itu yang buat keluarga. Terus terkait dengan kepuasan peran. Ya. Kita kalau nggak menikmati peran kita di pekerjaan, sebenarnya semudah itu resign.
Dan itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Di tempat itu nggak enak juga, resign lagi. Tapi kalau keluarga, nah yang ingin yang Islam sampaikan di sini, wahai ibu-ibu yang tetap bekerja tapi di rumah pun harus melaksanakan pekerjaan domestik. Kalau ibu di lingkungan kerja ibu, bos ibu pasti ngukur kinerja ibu, ya enggak? Dan kalau ibu berprestasi, ibu berhak untuk disampaikan ini adalah karyawan berprestasi. Tapi kalau ibu lagi nyuci, siapa yang ngasih apresiasi? Misalkan suami nggak ngasih apresiasi. Kalau ibu lagi nyetrika, kalau ibu harus membereskan tumpuan itu, saya merasa disitulah keikhlasan kita diuji. Kita tidak mengecilkan peran itu, tapi karena kita punya keterbatasan, kita perlu mendelegasikan sebagian yang tidak penting, yang kurang penting. Dan itu harus dibicarakan sama suami, karena setiap suami beda-beda. Ada yang minta nasinya harus ada, lauk beli nggak ada masalah. Ada yang begitu. Ada yang aku nggak seneng kalau mbaknya yang masak, harus tanganmu. Nggak seneng sama tangannya orang. Ya nggak? Ada lagi masalah nih yang agak berat ya, antar jemput anak. Kalau nggak disepakati dari awal siapa yang antar dan jemput, itu kan kejadian tiap hari. Dan biasanya yang jadi masalah besar itu bukan yang besar, itu yang kecil-kecil yang dipelihara sama kita itu. Jadi siapa yang antar? Oh, kalau yang berangkat sekolah bisa sama ayahnya misalkan, kan sekalian berangkat kerja. Nanti yang jemput bisa online misalkan, atau yang lainnya. Nah, yang seperti itu harus disepakati bersama. Mana yang boleh didelegasikan, antar jemput kek, makanan kek, ya, sehingga masalah-masalah yang kecil itu udah dapat solusinya. Ini anak perempuan nggak usah dianterin online, kita sendiri yang antar, dengan berbagai macam konsekuensinya. Suami dan istri saling support, saling membantu untuk mengoptimalkan kewajibannya. Bantulah pasanganmu sendiri. Perlu komunikasi enggak? Perlu. Saya kalau ini nggak bisa membagi permasalahan rumah tangga itu semuanya besar, enggak. Dibagi 3 deh, ya. Yang kecil-kecil tuh yang tiap hari, kalau nggak selesai harus selesai ini memang segera. Kalau nggak dikumpulin tuh namanya. Ya. Yang tengah, misalkan terkait dengan pendidikan anak. Kita pingin dia sekolahnya bagus, tapi SPP-nya mahal, komitmen nggak? Jangan nanti jadi masalah, benar nggak? Itu yang tengah tuh, masalah yang tengah. Nah, masalah yang besar, saya biasanya nyebutnya nggak terlalu banyak, tapi berbahaya. Bersikap di masalah yang besar ini harus dengan tegas. Misalkan KDRT dan juga kesetiaan. Kalau di Islam tambah satu lagi, masalah nusyuz. Istri yang nggak mau digauli sama suaminya itu bukan perkara kecil, bukan perkara sedang, itu perkara besar. Kita ibu-ibu harus sadar itu kebutuhan mereka dan itu haknya dia. Kalau mau diambil boleh, kapan aja. Ibu lagi goreng pun dipanggil harus datang. Matiin kompor dulu. Gosong tempenya. Dan banyak yang menyepelekan hal ini. Dan saya ketemu sama orang yang menyampaikan apa? Kunci pintu gara-gara nggak males mandi. Dan kalau di jamaah nih, saya seringnya ketemu sama jamaah-jamaah udah tua, Bu. Pengajian-pengajiannya kan udah tua, emak-emaknya. Ustazah, kakek-kakek. Bu, kakek-kakek laki-laki. Emang disuruhnya begitu sama Quran kok. Kalau kamu berjumpa dengan seseorang di jalan nih, bukan di HP, sekarang lebih banyak lagi di jalan, seseorang yang menyenangkan hatimu,
maka datangilah istrimu. Alhamdulillah datangnya sama ibu, bukan sama orang lain. Jadi masalah itu nggak semuanya sama, dibagi sesuai dengan, disikapi sesuai dengan ukurannya. Ya, nah yang kecil-kecil ini banyak. Kadang-kadang hal yang sangat sepele, masalah naruh perabot. Iya, jadi masalah. Ya, jadi kepuasan peran kita, baik kita di pekerjaan merasa tertantang, beban, yang namanya beban kerja itu Bu, ternyata dia nggak otomatis semakin tinggi maka semakin bikin stres, itu enggak. Dia harus dalam ukuran tertentu. Kalau terlalu rendah, orang itu enggak tertantang. Enggak tertantang mengapa? Enggak semangat juga. Tapi kalau terlalu berat, maka dia bikin kelelahan, bikin capek dan seterusnya. Kemudian yaitu minimal konflik ya. Konflik itu kalaupun ada, karena enggak mungkin enggak. Konflik itu apa Bu? Saya kemarin baru baca buku tentang konflik soalnya. Konflik itu dibutuhkan dalam organisasi dalam kadar yang sesuai. Kenapa? Untuk dinamika. Supaya ada kompetisi. Jadi konflik itu pun dibutuhkan, tapi dalam kadar yang sesuai. Ya, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan tadi yang ibu sudah berusaha untuk nginget-nginget itu tadi, itu maka apa yang harus kita lakukan? Ini yang kolom yang harus dijawab. Ya, apa yang bisa kita optimalkan? Misalkan terkait dengan waktu bersama anak atau bersama pasangan, atau ada tante yang nggak pernah ditengokin, padahal tantenya kesian habis operasi. Kita nanya aja enggak, padahal dia nanya sama kita. Dikiranya kita lebih ngerti masalah kesehatan, ya kan? Berarti yang butuh perhatian. Ada seorang ulama di Mesir namanya Hasan Banna. Beliau itu menghitung keluarganya, baik dari tantenya, pamannya, itu dihitung semua sama dia dan semuanya diperhatikan. Misalkan kita ada keluarga yang daerah sini ya, Jakarta ya, maka kita kunjungi misalkan 2 kali setahun. Kita bawa sembako. Yang jauh ditelepon sama ditransfer. Jadi semuanya dihitung sama dia. Dia berusaha ngasih perannya masing-masing. Meskipun yang namanya tante, paman kan beda-beda. Sama kayak anak nih, sama kayak saudara-saudara. Ada yang ekonominya lebih baik, ada yang ekonominya perlu dibantu. Tapi masing-masing dikasih perhatian. Keren gak tuh kayak gitu tuh? Jadi dia memang menyambung, keluarganya tuh semuanya disambung sama dia. Bukan gara-gara tante itu judes sama saya maka saya gak nyambung. Enggak. Masya Allah. Ya, dari zohir-zohirnya aja disambung. Oh, ada tante di Bekasi kasih sembako, ada tante di Jatinegara dikasih ini dan seterusnya. Lanjut ya. Kita sampai jam berapa nih? Udah selesai? Belum. Ternyata Bu, keseimbangan adalah mitos. Karena nggak mungkin seseorang itu seimbang banget, itu nggak mungkin. Ya, ini bukunya kebetulan lagi saya bawa. Ya, keseimbangan itu mitos kata buku ini. Kita cukup ya memberikan apa? Kita cukup mengharmonikan dari 7. Ya, kalau beliau di sini bilangnya 7. Yang pertama keluarga, yang kedua pekerjaan profesional, kemudian yang ketiga kehidupan pribadi seperti hobi. Hobi tanaman enggak? Hobi kucing enggak? Interest ibu di situ. Hobi itu bukan waktu utama, Bu. Waktu sisa. Waktu libur. Ibu habiskan di mana? Oh, berarti interestnya ibu di situ. Crafting, baking, ya kan? Itu berarti interestnya di situ. Dikasih waktu enggak? Ataukah udah terlantar semua tuh?
hobi kita, gara-gara pekerjaan kita. Terus fisik, kesehatan. Ya. Kemudian intelektual. Kapan terakhir baca buku? Beli buku kemarin terakhir kapan? Hah? Beli buku terakhir kapan? Tahun 2000? Tahun 1000? Tahun berapa? 2 hari lalu, alhamdulillah. Ada yang tahun 2000, tahun 1000, 1900 gak? Hah? Loh Bu, saya ketemu sama jamaah, kapan terakhir beli buku? SMA. Allahu Akbar. Ini mau Ramadan nih, beli buku 1. Ya. Terus emosional. Ya, kesejahteraan mental kita, emosi kita, kemudian spiritual. Meskipun ibu-ibu sekalian tahu nggak yang kemarin ngisi survei, ya, saya sebenarnya awalnya konsultasi sama dosen saya, ya kan? Dosen saya bilang coba spiritual ini ditaruh sebagai moderator. Jadi seseorang apakah dukungan sosial, ya, lingkungan, dan juga tingkat stres seseorang, ya, itu dimoderasi oleh tingkat spiritual seseorang. Maksudnya begini, apakah spiritual seseorang itu meningkatkan atau menurunkan stres gitu loh, sehingga berpengaruh kepada keseimbangan kerja. Dari ya sebenarnya masih minim waktu itu, saya konsultasikan ke dosen saya, kata dosen saya apa? Wah, ini nggak memoderasi katanya. Ternyata sementara nih ya, hasil sementara ya, belum hasil yang semuanya nih. Sementara disampaikan ternyata tingkat spiritual tidak memoderasi. Memoderasi kan berarti dia faktor penguat atau pelemah. Dia tidak menjadi faktor penguat atau pelemah tingkat stres itu, Bu, terhadap keseimbangan kehidupan seseorang. Belum ada tuh. Ya, masih perlu didalami lagi. Ya, apakah betul tingkat spiritual seseorang dengan komitmen ibadah dan sebagainya itu bisa menurunkan atau justru meningkatkan tingkat stres seseorang? Tapi kita sebagai umat muslim meyakini bahwasanya semakin kita mau masalahnya banyak kayak dikit kayak gitu ya, besar kayak atau enggak, tetap kita harus mendekat kepada Allah. Ya. Oke, jadi di sini kalau menurut pengarang buku ini kita disuruh memperhatikan dari 7 ini mana yang kira-kira minim, kemudian kasih aja keseimbangan, berikan waktunya. Kalau udah lama banget gak olahraga, coba olahraga. Kalau udah lama banget gak puasa, puasa. Ini kebetulan mau Ramadan. Kalau udah lama banget Qur'annya gak dibaca, kalau udah lama banget gak beli buku, beli buku. Kalau udah lama banget gak ikut training yang kaitannya sama bidang kita, datang, ikut klub dan sebagainya. Ya, seperti itu kurang lebih. Terus ada kisah. Kita biasanya kalau ngasih nasihat sama orang lain itu kan gampang ya, langsung ketemu solusinya ya. Tapi kalau kita lagi sendiri yang dapat masalah, kayaknya buntu kan? Ya enggak? Makanya kita coba belajar dari studi kasus. Oke, saya baca ya. Fulanah adalah seorang ibu dengan 3 orang putra putri. Anak ketiga mereka baru berusia 3 tahun. Dan kali ini mereka mendapatkan asisten rumah tangga. Semoga kali ini betah, karena ini sudah ketiga kalinya dalam tahun ini berganti-ganti asisten rumah tangga. Kali ini Fulanah menghandle sebuah proyek besar di perusahaannya. Dengan jadwal kerja yang padat, dia merasa lelah secara mental. Awalnya Fulanah merasa tertantang karena dia merasa mendapatkan peluang yang tidak ditawarkan kepada rekan-rekan kerja dia. Awalnya dia merasa proyek ini memang gue banget.
Setelah beberapa bulan menghandle proyek ini, dia merasa kesulitan karena beberapa pihak yang dia harapkan dapat dihandalkan tidak sesuai harapan. Dia merasa dia tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Dia merasa sampai rumah sudah kelelahan. Dia juga cemburu karena anak-anaknya seperti tidak suka padanya dan lebih lengket sama ayahnya. Dia cemburu sama suaminya sendiri. Ya, meskipun seringkali memberikan mainan mahal yang membuat happy anak-anaknya, dia merasa bonding dengan anak-anaknya kurang, terlebih lagi permasalahan dari sekolah anaknya, seperti tugas dan sebagainya yang perlu bantuan orang tua. Seringkali tidak terkomunikasikan dengan baik. Dan apabila mendapatkan laporan yang kurang baik dari pihak guru, fulanah langsung kecewa dan menegur sikap anaknya tersebut. Dia bilang apa? Kemarin janjinya kalau dibeliin mainan kamu bakal rajin mengerjakan tugas sekolah. Silahkan dikomentari. Angkat tangan, ada door prize-nya tadi katanya. Ayo dikomentari apa yang jadi analisa ibu atau saran ibu kepada ibu fulanah ini. Tuh ada tuh. Bukan pertanyaan loh ya. Mengomentari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari sini komentar saya, Ustazah, jadi seorang fulanah ini kalau kita melihat dulu yang di ujung gitu ya, kamu bakal rajin mengerjakan tugas sekolah karena kemarin janjinya setelah diberikan mainan dia akan rajin. Nah di sini harusnya seorang ibu itu dia jangan mengiming-imingkan sesuatu barang atau benda terhadap anak tersebut, tetapi bagaimana yang tadi kita sudah sampai oleh Ustazah, bagaimana menyeimbangkan semua, baik dari pekerjaan di tempat dia berada, kemudian dia di rumah, apalagi dengan anak yang usia anaknya tuh masih balita ya, masih 3 tahun, dia butuh waktu untuk menemani anak tersebut. Menemani dan kebersamaan itu bukan berarti dia harus melakukan sendiri pekerjaan dia, kemudian anaknya juga melakukan itu. Tetapi benar-benar pada saat dia di rumah, dia memberikan waktu kepada anak tersebut. Misalnya dia meletakkan handphonenya, dia menghilangkan sejenak lah untuk pekerjaannya dia, kemudian dia bermain sama anaknya, melihat kebutuhan anaknya di rumah terhadap anak tersebut, apa permasalahannya gitu ya. Sehingga dengan jadwal yang dia padat tersebut, dia juga bisa membagi waktunya itu dengan dia bermain sama anaknya. Misalnya dia bisa melakukan olahraga ringan di hari Sabtu atau Minggu, atau dia mengajak anaknya tersebut bermain di arena permainan gitu ya, yang bisa membuat aktivitas anak tersebut gitu. Sehingga dengan dia membagi tugas dia yang tadi banyak di proyek perusahaan itu, dia bisa sebagai refreshing dari dia dan anaknya, sehingga waktunya dia itu bisa terpenuhi untuk anaknya tersebut gitu. Jadi bukannya dengan dia menjanjikan sesuatu mainan atau benda, anak itu akan dekat sama dia itu sampai dia cemburu dengan suaminya. Nah dengan ini juga dia juga harus mengajak suaminya gitu. Jadi mereka itu bisa melakukan olahraga bersama, atau dia pergi bareng makan, atau dia pergi ke yang misalnya menginap di suatu tempat gitu. Jadi hal itu benar-benar quality time-nya sekeluarga itu perlu diperhatikan juga, sehingga akan terjadi keseimbangan antara pekerjaan dan rumah tangganya. Begitu menurut saya, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bu Dokter Rumina. Udah angkat tangan tadi kan? Yuk. Pengen denger nih. Ini menambahkan tadi disampaikan Bu Yuna itu juga bagus ya. Sebenarnya sesuatu ini adalah keluarga suami istri kan satu tim ya. Satu tim itu harus punya visi misi yang sama. Walaupun istri itu punya istilah project, punya di luar itu harus dikomunikasikan dengan suami. Artinya
pola pengasuhan apa untuk anak itu harus dibicarakan bareng-bareng. Kemudian beban pengasuhan, bukan beban ya, kayak porsi pengasuhannya pun harus dikomunikasikan bareng-bareng. Ini kesannya tidak ada komunikasi, malah Skip. cemburu dengan suaminya. Ya dikomunikasikan saja peran dia seperti apa, peran suami seperti apa. Ketika ada kendala peran yang dia porsi dia, mungkin suami bisa membantu seperti itu. Jadi kayaknya tidak ada keterbukaan komunikasi karena suami istri ini perlu dibangun, karena sangat penting menurut saya Bu, dari mulai awal menikah sampai udah nenek-nenek kakek-kakek itu number one adalah komunikasi. Kalau tidak ada keterbukaan, kita suami istri bukan kalau kita pengen orang memahami kita harus ngomong, karena orang itu nggak bisa kayak dukun bisa meraba-raba apa yang kita mau, apa yang kita ada di dalam pikiran kita. Dia harus kita komunikasi, kita omongkan apa yang kita jadi beban, apa yang kita mau, apa yang kita masalah, itu harus dibahas bersama-sama sehingga nanti solusi terbaik buat si anak ini, gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi nggak? Ada 2 lagi tuh. Doorpress-nya aman nggak nih? Nggak pakai doorpress nggak apa-apa. Komentar ini ibu ini kan mungkin lagi ada stres ya, karena kehidupan pekerjaannya nggak sesuai harapan, di rumah juga nggak sesuai harapan gitu. Jadi semua ekspektasi dia nggak sesuai, harusnya pekerjaannya dapat tapi ternyata enggak. Padahal dia ngerasa itu gue banget pekerjaan gitu sih. Dia cuma butuh memanage lagi untuk mengimbangkan antara pekerjaan dengan rumah gitu sih. Oke. Jadi sarannya seimbangan lagi gitu ya? Iya. Tadinya dia kan kayaknya udah mulai enak nih, karena kan udah dapet ART yang betah. Sebetulnya itu udah Semoga dari semoga betah. Dengan didukung suami yang udah lengket sama anak, sebetulnya itu support buat dia gitu. Bukan malah cemburu kan, tinggal dikomunikasikan aja gimana caranya. Tadi kalau tugas anak ada yang nggak selesai kan, komunikasi lagi dengan anaknya gitu. Gimana nih caranya, bukan dan itu dibagikan, diberikan aja. Berarti sih kasih dulu. Waalaikumsalam. Kita sampai jam berapa ini Bu? Hah? Jam 7? Jam 6.15. Bentar lagi azan. Ibu kalau mau kulik ini di setiap kalimat itu ada permasalahan yang bisa kita cermati. Ya. Saya ingin yang banyaknya aja, yang seringnya kalau kita ketemu sama pekerja wanita. Dia punya uang, ya kan? Sehingga untuk mengobati rasa bersalahnya dia tidak menemani anaknya, maka dia membeli mainan sebagai pengganti dia. Ya. Yang lebih masalah lagi adalah ketika dia menganggap mainan itu bisa menggantikan perannya sebagai ibu, dia menuntut, ya kan kemarin dibeli mainan dengan janji kamu bakal rajin, seolah-olah juga dia akan lepas tangan dari tugasnya mengkomunikasikan dari pihak sekolah kepada orang tua. Ya, jadi ini bertumpuk-tumpuk. Kita dengan azan. Selesai azan terusin. Udah cukup kan?